Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Nah, pada video kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran mata kuliah teori belajar dalam hal pembelajaran berdiferensiasi yang ditinjau dari perspektif teori belajar humanisme yang dipersembahkan oleh kelompok 1. Disusun oleh Muhammad Isrul, Zalfariani Narsan, Nur Nazifa Adiputri, Ambia, Witri Ainun Hadijah, Hardianti, Nurlina, Ainun Jariah, Nur Rahma, Husnul Hatimah, Yeni Wardinar, Hasrawati Lamua, Nur Amalia Nasri, dan juga Alibaba. Teori belajar humanisme merupakan teori yang memandang bahwa siswa dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila ia telah mampu mengerti dan memahami lingkungan serta dirinya sendiri. Tujuan utama teori belajar humanisme yaitu agar siswa dapat mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan mampu mewujudkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya untuk kepentingan memanusiakan siswa sebagai manusia itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar humanisme terdiri dari Arthur Combs tahun 1912 sampai 1999, yang mana konsep dasar dalam pembelajaran yang digunakan adalah meaning atau makna atau arti. Kemudian Abraham H. Maslow, di mana aplikasi dalam pembelajarannya menuntut guru untuk memperhatikan pemenuhan hierarki kebutuhan-kebutuhan tersebut, terutama pada individu siswa. Dan yang terakhir adalah Carl Rogers, di mana terdapat dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan juga eksperiental atau pengalaman atau signifikasi. Menurut Rogers, terdapat beberapa prinsip dasar dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Yang kedua, materi pelajaran yang disampaikan memiliki relevansi dengan maksud, tujuan, dan pemikiran siswa. Yang ketiga, proses dan hasil belajar yang bermakna, melibatkan siswa secara aktif dan belajar atas inisiatif sendiri. Adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran berdasarkan konsep belajar humanistik menurut Sucianti dan Prasetya Irawan terdiri dari guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru menentukan ruang lingkup dan muatan materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak sekalian, kembali lagi bersama dengan Bapak di mata pelajaran biologi untuk bab 11 mengenai genetika. Untuk materi hari ini kita akan masuk pada materi kromosom. Yang ketiga, guru mengidentifikasi tingkat kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Ya, terkait dengan materi kromosom ini, Bapak melihat ada perbedaan nilai yang signifikan dari pencapaian kemarin-kemarin, mulai dari metode monohibrid sampai dihibrid kemarin. Mungkin hari ini Bapak akan bentuk suasana kelas yang berbeda. Kemudian guru merancang dan mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Untuk Becik, Zulfa, Adinda Aspar, Novi, Indah mungkin bisa bergabung di kelompok ini. Ya, untuk sisanya yang tidak saya sebut silakan gabung di kelompok ini. Oke, paham ya? Iya, Pak. Oke, untuk yang di depan Bapak, ini kita akan sama materi yang kromosom, tapi Bapak punya link video pembelajaran. Silakan dibuka, itu Bapak kirim di grup untuk pelajaran kita ini. Silakan dibuka, kemudian jawab pertanyaannya. Di situ ada 5 pertanyaan di bagian akhir videonya, silakan dijawab. Nanti itu bisa kumpulkan setelah yang pelajaran ini berakhir. Paham? Paham.
Dan yang terakhir, guru membimbing siswa dalam memahami materi pelajaran dan mengaplikasikan konsep-konsep baru ke dalam kehidupan nyata, serta belajar melakukan presentasi kapan saja dan di mana saja. Oke, anak-anakku sekalian, sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Oke. Oh, ini belum ya? Itu nanti silahkan dilanjutkan di rumahnya. Mungkin sudah paham konsep inti dari kromosom itu? Paham? Sudah. Oke. Yang kelompok 1 paham? Kita evaluasi untuk hari ini. Oke, kelompok 1. Apa yang bisa anak-anakku sampaikan terkait dengan video pembelajaran yang Bapak kirimkan tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak. Jadi yang dapat saya tarik dari video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak itu apa sih sebenarnya itu kromosom? Jadi kromosom itu merupakan suatu gabungan atau untayan panjang suatu DNA yang mengandung informasi genetik yang akan diturunkan dari orang tua ke keturunannya, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, untuk kelompok 2 ada yang ingin disampaikan terkait dengan praktek yang kita kerjakan meskipun waktunya terbatas karena kita hanya punya 2 kali 45 menit. Nanti disambung di rumahnya, tapi Bapak rasa kalian bisa lah untuk memberikan gambaran terkait dengan yang anakku kerjakan. Silakan. Baiklah, dari hasil pekerjaan kami dapat diketahui bahwasannya kromosom itu memiliki struktur di mana terdiri dari kromatin, kemudian ada sentromer dengan pendek dan juga dengan panjang. Kemudian dari hasil yang telah kami lakukan bahwasannya kariotip manusia nomor 1 hingga nomor 22 itu merupakan autosomal dan nomor 23 hingga dan merupakan kromosom kelamin. Oke, bagus. Oke, untuk kelompok 3 anak sampaikan terkait dengan kromosom. Mungkin fungsi dari kromosom itu sendiri ada? Oke, silakan. Terima kasih. Jadi fungsi kromosom itu salah satunya adalah berperan penting dalam proses pembela diri. Oke. Bisa ada yang lain? Ada tambahan? Oke, silakan. Jadi salah satu fungsinya itu ya tempat menyiapkan diri dari genetik untuk dalam bentuk jenis kelamin dan berperan dalam pembelaan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mungkin anak-anakku sekalian sudah bisa mengetahui apa itu kromosom. Untuk minggu depan adalah ulangan harian dengan materinya. Mulai pertama adalah pohon hibrid, persilangan pohon hibrid, kemudian pertemuan adalah hibrid, kemudian terakhir adalah kromosom. Silahkan disimak baik-baik materinya masing-masing. Untuk kelompok 2 silahkan selesaikan pekerjaannya. Minggu depan dikumpul. Mungkin cukup sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan orientasi kepada kebutuhan peserta didik. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka sebelum proses pembelajaran itu berlangsung, guru bisa melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan. Nah, adapun 3 pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar. Dalam hal ini, guru dapat menjadi seperti equalizer, yaitu seorang guru dapat membedakan mana peserta didik yang bisa memahami hal dengan mudah, yang mana peserta didik yang dapat memahami hal secara kompleks, dan yang mana peserta didik yang bisa memahami secara konkret, dan juga peserta didik yang dapat memahami hal yang abstrak dan seterusnya. Kemudian minat. Pada pendekatan kedua, guru bisa melakukan pemetaan menggunakan minat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu profil belajar. Pada profil belajar ini, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama mengenai tempat tinggal, kemudian budaya dan gaya belajar peserta didik tersebut. Gaya belajar anak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 gaya belajar. Yang pertama adalah audio, kemudian yang kedua adalah visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Nah, oleh karena itu,
seorang guru harusnya telah mengetahui karakteristik belajar dalam peserta didiknya, baik itu audio, visual, maupun kinestetik. Nah, adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan bermakna yang akan dilakukan oleh peserta didik di kelas. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dalam perspektif teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme, pembelajaran harus bisa menyesuaikan dengan kondisi murid, sebagai bukti bahwa seorang guru mempunyai rasa empati dan bisa menerima murid beserta aspek-aspek pribadinya. Pembelajaran diferensiasi memandang bahwasalnya keadaan, kondisi, dan kebutuhan belajar. Fokus perhatiannya yaitu kepedulian pada siswa dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan siswa. Hal inilah yang diperhatikan dalam teori belajar humanistik. Manusia mempunyai hasrat untuk belajar. Hasrat belajar itu akan berkembang menjadi belajar yang mempunyai arti dan bermakna bagi dirinya. Jika manusia itu belajar atas inisiatif atau kehendak sendiri tanpa ancaman, maka belajar yang dilakukan akan mencapai tujuan dari belajar itu sendiri, yaitu perubahan perilaku dari manusia menjadi yang lebih bermakna dan berarti bagi kehidupannya. Demikianlah video pembelajaran berdiferensiasi ditinjau dari aspek teori belajar humanisme dari kelompok 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.